Ini adalah panduan untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Yang pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. Selamat ibadah online. ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, Kak Nata seneng banget ya, udah hari Minggu lagi nih. Bener Kak Tere, kalau hari Minggu artinya kita akan ibadah online lagi. Kak Nata siap? Siap. Adik-adik di rumah siap? Siap. Yuk semuanya Kak Tere ajak bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Aku inilah anak Allah. Semuanya jalan di tempat ya. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Dari awal. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik semua masih semangat kan muji Tuhan? Kak Tere masih semangat muji Tuhan? Masih dong. Nah adik-adik semua mari kita katakan nah. Maunya tepuk tangan ya. Setiap langkahku ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Semuanya balik. Setiap nafasku ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku Allah yang setia. Setiap langkahku ada
Tuhan Yesus, setiap langkahku ada Tuhan. Semuanya balik ya, setiap nafasku. Setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku, Allah yang setia. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Setiap langkahku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap langkahku ada Tuhan. Di setiap nafasku, setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan bikin move yang gede. kasih-Mu sempurna. Tuhanku, Allah yang Siap semua. Lagi adik-adik. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau nyanyikan pujian I Love You Jesus, pakai bahasa Inggris ya. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Dari awal adik-adik. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Lebih sungguh lagi. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. Never forget, never forget. Never forget, never forget. I grow up loving you. Mari adik-adik semua,
Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami dapat dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kakak mau bercerita tentang kebaikan dan keadilan. Duduk yang baik ya. Di sebuah hutan, seekor gajah dan seekor beruang lagi bertengkar, berebut buah semangka yang baru mereka temukan. Wah, adik-adik, jangan tiru mereka ya. Berebut makanan atau apapun, apalagi bertengkar, itu nggak baik. Jarakku lebih dekat dengan semangka ini, jadi ini milikku, kata si beruang. Wah, gajah pun tidak mau kalah. Tidak, aku yang melihat duluan. Walau badanku agak jauh, tapi belalaiku panjang, menjulur sangat dekat ke semangka itu. Jadi semangka ini milikku. Milikku. Wah, gajah dan beruang saling berebut. Tiba-tiba lewatlah seekor kera. Hai teman, kelihatannya ada keributan di sini, sapa sang kera. Benar, apakah kamu mau bantu kami? Tanya si gajah. Oh iya, kenapa tidak? Kata si kera. Lalu gajah dan beruang bercerita dan masing-masing mengaku menemukan semangka pertama kali, sehingga berhak memiliki semangka itu seutuhnya. Kalau begini caranya tidak akan selesai. Bagaimana kalau semangka ini dibagi dua? Yang sama beratnya dan masing-masing akan mendapatkan separuhnya. Ini lebih adil kan? Saran si kera. Wah, adik-adik tahu, mereka tidak setuju dengan saran sang kera. Gajah maupun beruang tidak mau berbagi semangka itu. Nah, ini pun jangan ditiru ya adik-adik. Kita harus mau berbagi dengan kakak, adik, dan teman. Berbagi makanan atau sharing mainan. Lanjut ya. Lalu kata si kera, kalau nggak mau berbagi, terserah kalian. Selamat berantem. Kera pun berjalan pergi. Kera, tunggu. Baik, kami terima usul itu. Kamulah sekarang yang menimbang buah itu, sehingga kami masing-masing dapat setengah bagian saja. Lalu kera membelah semangka itu menjadi dua bagian. Satu bagian dipegang di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Lihat, ternyata semangka di tangan kiriku lebih berat dari yang di sebelah kanan. Ini artinya yang kiri harus kumakan sedikit agar seimbang, kata si kera sambil memakan potongan semangka di sebelah kiri. Setelah itu, tangan kanannya diturunkan oleh si kera supaya terlihat yang semangka kanan lebih berat dari semangka kiri. Coba kalian lihat rupanya. Belum seimbang nih. Yang sebelah kanan harus kumakan sedikit agar seimbang, kata kera sambil makan semangka yang kanan.
Begitulah si kera melakukan itu berulang-ulang dengan alasan keadilan. Sehingga potongan semangka yang di sebelah kiri atau kanan tidak tersisa lagi. Habis. Dan cepat-cepat kera lari kabur meninggalkan gajah dan beruang yang tidak kebagian semangka sedikit pun. Menyesallah mereka, minta bantuan si kera yang kelihatan baik mau menolong ternyata menipu mereka. Gajah dan beruang pun sadar bahwa seharusnya dari tadi mereka saling berbagi sehingga bisa menikmati semangka bersama-sama. Nah, jangan sampai kalian juga rugi karena egois dan rakus seperti si gajah dan beruang. Alangkah baiknya kalau kita punya buah roh kebaikan yang mau berbagi dan yang berlaku adil. Sehingga kita bisa baik dan rukun dengan siapapun. Sekarang nih, kakak mau bawakan firman Tuhan yang mirip-mirip dengan cerita tadi. Yaitu tentang buah roh kebaikan yang berlaku adil. Raja Salomo menggantikan Raja Daud ayahnya. Raja Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan kepada Tuhan. Raja Salomo meminta agar Tuhan memberikan hikmat dan pengertian sehingga bisa membedakan yang baik dan yang jahat dan bisa menegakkan keadilan. Suatu hari datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini hanya berdua tinggal dalam satu rumah. Aku melahirkan seorang bayi. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan seorang bayi. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tidak sengaja tertindih ibunya. Pada waktu tengah malam ketika aku tidur, perempuan ini mengambil anakku dan dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku." Waduh, gawat adik-adik, bayinya ditukar. Lalu lanjutnya, ketika pagi aku bangun untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati bayi di pangkuanku, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Nah, kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitu mereka bertengkar di depan raja. Wah, bingung juga ya adik-adik. Ini yang diperebutkan bukan makanan atau mainan. Yang diperebutkan adalah seorang bayi. Lalu berkatalah raja, "Kalian berdua bertengkar. Kalian sama-sama mengaku, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sekarang ambilkan aku pedang." Lalu adik-adik, dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Dan berikanlah setengah kepada ibu yang satu, yang setengah lagi kepada ibu yang lain." Maka kagetlah perempuan itu. Ibu dari anak yang hidup itu, dia sangat sayang kepada bayinya. Langsung dia sujud memohon, "Ya tuanku, jangan tuanku membunuh anak itu. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu." Wah, hebat adik-adik. Ibu itu baik hati ya adik-adik. Dia mau mengalah karena tidak mau bayinya dibunuh. Tetapi perempuan yang satu yang berkata, "Setuju supaya anak itu jangan untukku, juga jangan untukmu. Silakan, penggal sajalah."
Waduh, seolah-olah ibu yang terakhir ini adil, mau bagi 2. Tapi kan ini bayi loh, masa dibagi 2? Ini namanya keadilan yang tidak benar ya adik-adik. Lalu raja menjawab, katanya, "Stop, jangan bunuh bayi itu. Berikanlah bayi itu kepada ibu yang tidak mau anaknya dipenggal. Berarti dia itulah ibu yang sayang anaknya." Wah, Raja Salomo hebat ya. Karena hikmat Tuhan, raja punya cara untuk membuktikan siapa sebenarnya ibu dari bayi yang masih hidup. Dan hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, buah roh kebaikan itu bukan hanya menolong, memberi, berbagi, tapi juga berlaku adil dan melakukan kebenaran. Misalkan, kalian mau memberi teman yang tidak punya uang jajan, tapi diam-diam uangnya didapat dari mencuri uang mama. Wah, ini kebaikan yang tidak benar. Memberi teman itu baik, tapi cara mencurinya itu yang tidak benar. Jangan dilakukan ya. Begitu juga, misalnya adik-adik mau tolong teman. Dia nggak bisa saat ulangan. Terus adik-adik kasih contekan ke teman itu. Nah, ini pun sama. Menolong teman itu adalah kebaikan. Tetapi dengan kasih contekan, itu kebaikan yang tidak benar. Kalau kalian mau menolong teman yang kurang bisa dalam belajar, tolonglah ajari dia sebelum ulangan. Bukan kasih contekan saat ulangan. Jadi berbuat kebaikan itu bagus. Tetapi caranya harus benar. Seperti Raja Salomo. Kita mau minta Tuhan beri kita hikmat agar kita tahu mana yang benar, mana yang jahat. Dan kita mau punya buah roh kebaikan yang melakukan keadilan dan kebenaran. Seperti di Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, beri saya hikmat, agar saya melakukan keadilan, dan kebenaran. Saya mau lakukan kebaikan kepada semua orang. Tuhan tolong ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Teman-teman, nama saya Darren Susanto dari kelas Betania. Ayat hafalan bulan ini adalah Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, seperti cerita tadi, hari ini kita mau buat aktivitas monyet. Namanya monyet gelantungan. Yuk kita lihat bahan-bahan dan cara bikinnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas berwarna coklat, kertas berwarna kuning atau putih, kertas berwarna hijau, mata-mataan, gunting, double tape atau lem, spidol, dan sedotan. Cara pembuatannya, yang pertama, adik-adik gunting kertas coklat menjadi bentuk-bentuk seperti ini, kertas kuning menjadi bentuk seperti ini, dan juga kertas hijau menjadi bentuk seperti ini. Untuk kertas yang coklat, adik-adik gunting dengan bentuk seperti ini, lalu kita tempelkan double tape. Kemudian kita gulungkan di atas sedotan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita singkirkan dulu.
Lalu untuk wajah monyetnya kita bentuk kertas coklat seperti ini. Lalu kita tempelkan mata dan mulut. Kemudian dengan spidol adik-adik gambar hidung dan mulutnya. Jadi deh muka monyet. Untuk telinganya, adik-adik butuh 2 lingkaran coklat seperti ini. Dan juga guntingan kertas kuning seperti ini. Kita tempelkan ya adik-adik. Jadi deh kuping monyet. Sekarang kita ambil bahan-bahan yang tadi, lalu kita gabungkan mereka menjadi satu. Hampir selesai adik-adik ya. Yang kurang adalah buntut dan perutnya. Kita bentuk kertas kuning bulat seperti ini ya untuk perutnya. Lalu adik-adik juga butuh kertas panjang seperti ini untuk jadi buntutnya. Nah adik-adik bisa ambil spidol, kemudian kita keriting dia. Nah, jadi deh buntut keriting. Kita tempelkan lagi ya. Wah, hampir jadi nih adik-adik nih. Sekarang untuk kakinya yang tadi kita bagi 2 harus kita potong sedikit ya. Nah, sekarang bagian kakinya akan kita keriting lagi adik-adik. Nah, kita juga mau bikin rimbun-rimbun pohon bentuk kertas hijau seperti ini adik-adik. Jadi deh, monyet gelantungan. Shalom, selamat datang di acara Anak Raja Award 2020 bersama Kanina dan Kak Kesha. Kanina, ternyata anak Battle Indonesia Citra 1 dan 6 itu pinter-pinter ya Kak? Betul, pintar karena berkat dan hikmat dari Tuhan. Dan karena adik-adik juga rajin berusaha untuk dapat nilai yang baik. Ya, Anak Raja Award ini diberikan untuk anak Battle Indonesia Citra 1 dan 6 yang berprestasi di bidang akademik tahun ajaran 2019-2020 dengan nilai rata-rata di rapot minimal 85. Kak Kes, sebetulnya berprestasi itu tidak hanya terbatas pintar dan nilai bagus di sekolah aja loh. Iya betul, banyak adik-adik yang diberi talenta oleh Tuhan berprestasi di bidang lain. Ada yang pintar gambar, pintar nyanyi, nari, pintar musik, ada yang pintar olahraga, dan pintar masak. Jadi, bagi adik-adik yang belum bisa ikutan Anak Raja Awards, jangan sedih ya. Belajar lagi yang rajin dan kembangkan talenta-talenta lain yang adik-adik bisa dan suka. Kalau gitu, yuk kita mulai acaranya. Berikut adalah anak-anak berprestasi di bidang akademik tahun ajaran 2019-2020. Anak Raja Award 2020 Anak Battle Indonesia Citra 1 dan 6 adalah
acara Anak Raja Award 2020. Tetap rajin belajar ya. Saya Kak Keisha dan Kanina pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Yuk kita tetap lakukan kebaikan yang adil dan benar. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.